Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ustina Urfania, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tenggarang. Di sini saya akan menceritakan teks cerita sejarah pribadi saya. Cekidot. Saya Ustina Urfania, akrab dipanggil Urfa. Saya lahir di Bondowoso, Jawa Timur pada tanggal 29 November 2004. Tempat tinggal saya di Desa Pancuran, Dusun Bunder Kulon. Saya lahir dari pasangan Ayah Supandi dan Ibu Lailatus Saidah. Saya merupakan anak satu-satunya atau disebut anak tunggal. Pada tahun 2009, saya sudah mengenyam dunia pendidikan saat berumur 5 tahun di sebuah TK Mastrip yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Biasanya setiap pergi sekolah, saya selalu diantar oleh ibu saya menggunakan sepeda pancat. Setiap harinya. Saat itu saya merasa sangat senang karena bisa sekolah dan bertemu dengan teman-teman dan bisa bermain bersama. Saat bersekolah di TK, banyak pengalaman yang cukup menarik bagi saya, yaitu pada saat TK, saya sudah diikutsertakan dalam lomba gerak jalan se-Kabupaten Bondowoso. Awal yang sangat baik bagi saya untuk terus berprestasi dan percaya diri. Saya menyelesaikan pendidikan di TK Mastrip selama 2 tahun. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar yang tidak jauh dari rumah saya. Setiap harinya saya berjalan kaki menuju sekolah bersama teman-teman. Saya bersekolah di sebuah sekolah dasar yang bernama SD Negeri Pancuran 3. Saat pertama masuk kelas 1, saya merasa percaya diri terhadap diri saya sendiri. Tetapi ada satu teman cowok saya yang selalu mengusilkan saya, sehingga suasana kelas pada saat itu tidak nyaman. Nama cowok itu adalah Faisal, sehingga pada saat itu saya tidak mau jika ditinggal oleh orang tua saya selama sekolah. Saya merasa ketakutan dan rasa ingin tidak mau sekolah lagi. Tetapi orang tua saya memberikan support dan selalu meninggalkan saya jika waktu sekolah. Dari situ juga mental saya terbentuk untuk tidak takut kepada Faisal lagi. Tidak berhenti sampai di sini, pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya selalu menjuarai peringkat kelas sehingga pada saat itu saya dipercayai untuk mengikuti lomba Olimpiade MIPA tingkat Kabupaten Bondowoso untuk mewakili sekolah saya. Selain itu, saya juga aktif dalam bidang kepramukaan dan pernah mengikuti lomba pramuka di Bumi Perkemahan Unibo saat itu. Dan saya juga pernah mengikuti lomba tartil dan pidato di masjid dekat rumah dan berhasil mendapatkan juara 2. Rasa percaya diri itu mulai tumbuh pada diri saya sendiri. Saya tidak pernah mau lagi untuk diajak bercanda oleh lawan jenis karena rasa trauma saya pada kelas 1 itu. Sehingga saat saya duduk di bangku SD dikenal dengan cewek tomboy. Saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya sering berantem dengan lawan jenis saya. Karena rasa kebencian saya terhadap cowok saat itu, bahwa tidak semua cewek lemah. Setelah lulus pada sekolah dasar, tahun 2017 saya melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Bondowoso. Saat itu saya mulai rasa pesimis karena tidak percaya diri untuk diterima. Tetapi pada tahun 2017, waktu itu penerimaan menerapkan sistem zonasi, yang artinya maksimal 3,5 km diterima tanpa jalur tes. Saat itu saya merasa senang dan tidak masih membayangkan bisa diterima di sekolah yang sudah saya idam-idamkan dari dulu. Tidak lepas dari rasa syukur saya. Di sini saya tetap ingin mengejar prestasi saya dan memperluaskan passion saya. Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, saya aktif di bidang pramuka, pencaksilat, dan OSIS. Di sini selain fokus terhadap mata pelajaran, saya juga sering mengikuti perlombaan pencaksilat tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dan perlombaan pramuka. Alhasil, saya menjuarai kejuaraan tersebut dan mendapatkan piagam penghargaan. Namun, pada saat itu saya merasa tidak ingin hidup. Saya merasa
Saya sudah putus asa karena pada saat itu tangan kiri saya patah disebabkan oleh latihan silat. Akan tetapi orang yang sudah berani menggeluti dunia olahraga pasti sudah memiliki resiko tersendiri. Mengingat cita-cita yang saya inginkan menjadi kuat, pada saat itu tidak ada satupun orang yang ingin mensupport saya. Saya merasa gagal untuk hidup. Orang tua saya juga tidak mengizinkan saya waktu itu mengikuti silat lagi. Namun tetap dengan tekad saya percaya diri saya bisa menghadapi cita-cita saya. Suatu ketika, menjelang 1 bulan saya patah, pencak silat mengadakan ujian kenaikan tingkat, yang mana mental dan fisik diuji pada saat itu. Saya berani berbohong kepada orang tua saya agar tetap bisa ikut dan mengikuti kegiatan tersebut. Di situ saya tetap memaksakan diri karena tetap tidak mendapatkan izin dari orang tua. Jika latihan saya tetap berbohong kepada orang tua saya berusaha meyakinkan kepada orang tua saya bahwa saya mampu dan saya bisa tetap menggeluti dunia pencaksilat. Sebagai support system terbaik, orang tua saya tidak pernah menutup saya untuk mendapatkan nilai yang sempurna dan prestasi yang sempurna. Tetapi bukan suatu hal yang sepele bagi saya untuk tidak terus berkembang. Waktu pun berlalu, hari pun kulewati dengan ceria. Dengan semangat yang baru seharusnya terus berkobar. Setelah saya lulus SMP, saya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tenggarang. Disinilah banyak membuka lembaran baru, suasana baru, teman baru. Namun, di masa saya duduk di SMA tidak bisa sekolah, layaknya sekolah sebelumnya. Pada SMA saya mengalami pembelajaran online atau yang disebut dengan daring dari rumah. Ya, memang lelah rasanya jika belajar di depan layar handphone. Tetapi bukan sesuatu hal yang untuk saya tinggalkan. Dengan ini, saya rajin belajar agar bisa menjuarai kelas. Alhasil, saya bisa peringkat kelas. Selain itu di bangku SMA, saya juga aktif di bidang pencaksilat dan OSIS. Selama pandemi, tidak ada kata letih bagi saya untuk tidak berlatih, mengasah fisik, tetapi karena pada waktu itu kejuaraan lomba pencaksilat diberhentikan karena kondisi COVID-19. Akhirnya di situ saya mencari lomba-lomba yang bisa dilakukan secara online. Pada saat itu, saya menemukan lomba pidato tingkat kabupaten yang diadakan oleh komunitas Sataretanan TB. Di sini saya berlatih mandiri di rumah dan pada saat tag video saya meminta bantuan teman saya. Alhasil, kerja keras saya dan bantuan orang terdekat bisa menjuarai lomba pidato ini pada Juara Harapan 2. Tidak berhenti di sini, saya juga selalu aktif di bidang organisasi OSIS, di mana di sini saya melatih percaya diri, public speaking, serta keberanian mental saya. Saat saya bergelut di dunia OSIS, saya juga sering ditunjuk sebagai MC acara sekolah. Tidak hanya di sekolah, saya juga pernah menjadi MC pada saat acara Isra Mi'raj Masjid Al-Ikhlas dekat rumah saya. Begitupun saya percaya diri saya meningkat, saya juga pernah menjadi MC ketika Purnawiyata kakak kelas 12 di Ijen View pada saat itu. Selain aktif di bidang OSIS, pada waktu itu teman saya memberitahukan kepada saya bahwasannya ada kejuaraan lomba pencaksilat di Banyuwangi. Setelah vakum silat selama kurang lebih 2 bulan, saat itu pelatih saya juga mengajak saya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Kejuaraan tersebut saya lakukan dengan penuh semangat. Karena kejuaraan ini pertama yang saya ikuti di SMA. Saya tekun latihan di sore hari maupun di malam hari. Berkat kerja keras saya bisa menjuarai kejuaraan Banyuwangi Championship yang diadakan di Gor Tawangalun dan berhasil membawa pulang medali perak. Selain di bidang pencaksilat, tanding saya juga aktif di bagian seni pencaksilat. Saya pernah mengikuti lomba seni pencaksilat SMA Award 2021 dan 2022 tingkat se-Jawa Timur serta O2SN tingkat nasional. Saat ini aku berada pada puncak SMA yaitu kelas 12
perjuangan yang belum usai, banyak yang harus aku perjuangkan, dan harapannya suatu saat nanti saya mampu menggapai cita-cita saya, membanggakan orang tua saya, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang sekitar. Sekian dari cerita pribadi saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.